Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ila amilin wa masyayina fid din wa walilai hadirina fi masjid Nurul Jannah wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'i hadzal masjid wa ila al-muallif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian yang mulia pula, yaitu tafsir ayat-ayat ahkam. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, sehingga kita layak mendapat syafaatul uzma kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mulai membahas tentang maqasidus syariah yang 5, yaitu Allah menurunkan agama ini untuk melindungi dan memelihara dan menjaga dan menghormati ada yang menjadi kepentingan manusia, yaitu 5. Sebagian kita sudah bahas, tetapi dari segi larangan belum menyangkut masalah sanksi hukumnya. Yang disebut dengan daruriyatul khamsah atau maqasid syariah itu ada 5. Pertama, bahwa syariat itu diturunkan untuk melindungi diri manusia, sehingga kalau ada orang yang melukai, apalagi sampai membunuh orang lain, maka sanksi hukumnya berat yang kita sebut dengan qisas, hukuman setimpal. Kemudian juga syariat itu diturunkan untuk melindungi akal manusia, karena akal itu menjadi tumpuan, bahkan menjadi salah satu syarat penting seorang mempunyai beban dan tanggung jawab kalau akalnya berfungsi. Sehingga kalau ada orang yang merusak akalnya, baik dengan minum-minuman keras yang pernah kita bahas, maupun sekarang ada yang disebut dengan narkoba dengan berbagai macam ragamnya, maka juga hukumannya berat, sanksinya berat, yaitu 100 cambuk. Kemudian yang ketiga, bahwa agama juga diturunkan atau syariat diturunkan itu untuk melindungi harta manusia, kepemilikan manusia. Sehingga kalau ada orang yang merampas hak orang lain dengan cara yang batil, maka hukumannya juga tegas dalam Al-Quran, yaitu dipotong tangannya. Bahkan bisa dipotong secara silang, kemudian dibunuh kalau
yang dilakukan itu semacam perampokan dengan kekerasan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang nanti akan menjadi bahasan kita mulai pagi ini, yaitu agama atau syariat diturunkan juga untuk melindungi keturunan, nasal atau nasab. Sehingga kalau ada orang berhubungan seksual di luar nikah, apalagi sampai melahirkan keturunan, maka itu akan merusak tatanan sistem keluarga di dalam Islam. Oleh karena itu hukumannya juga tegas, yaitu dijilid atau dirajam. Ini kita akan bahas mulai pagi ini. Dan yang terakhir, syariat juga diturunkan untuk melindungi agama. Sehingga kalau ada orang yang mempermainkan agama, melecehkan agama, menghina agama, apalagi agama dijadikan alat untuk kepentingan dunia, sehingga dengan mudahnya dia mengganti-ganti agama, maka kita sebut itu orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam, sehingga hukumannya juga jelas. Nah, ini yang kita sebut dengan daruriyatul khamsah atau maqasidus syariah. Tujuan syariat diturunkan ya untuk melindungi semua itu. Sehingga saya kira dalam hukum manapun di muka bumi ini pasti ada sanksi hukum yang menjerat atau menghukum mereka yang melanggar daruriyatul khamsah ini, yang menjadi esensi pokok kehidupan manusia. Nah, tentu Islam sebagai agama samawi sudah barang pasti peduli dengan hal-hal tersebut, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sanksi hukum orang kalau melanggar salah satu dari 5 hal tersebut. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang zina, di mana akhir-akhir ini sangat marak itu. Perzinahan itu bahkan yang kita sangat prihatin di lembaga-lembaga yang notabene adalah pusat pembelajaran Islam, di pesantren gitu kan. Ada yang perkosa 13 santrinya, kemudian terus di berbagai penjuru kita dengar dari berita-berita itu, meskipun ya mungkin di tempat lain ada, cuman yang lagi diekspos itu di lembaga itu. Nah, ini kan menjadi sebuah keprihatinan. Nah, sehingga orang secara tidak sadar akhirnya menuntut hukuman yang berat kan. Hukuman berat itu hukuman mati. Meskipun terakhir diputuskan hukuman seumur hidup, bahkan ditambah tuntutan hukuman kebiri misalnya. Nah, ini artinya sistem hukum positif pun melihat bahwa perzinahan itu suatu hal yang sangat keji, yang sangat merusak tatanan kehidupan sosial. Nah, cuma definisi zina menurut syariat Islam dan menurut undang-undang positif kita itu beda definisinya. Sebab kalau dalam definisi hukum positif kita, yang namanya suka sama suka berhubungan badan itu tidak masuk kategori zina gitu kan. Nah, ini yang barangkali perlu kita kaji, kita teliti. Meskipun di negeri kita tidak diterapkan hukum Islam seperti halnya zina ini. Nah, tetapi ini menjadi sebuah benteng perisai buat kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita, supaya jangan terjadi atau terjerumus pelanggaran terhadap maqasidus syariah atau daruriyatul khamsah itu. Seperti itu. Jadi bukan berarti karena hukuman ini tidak diterapkan di negara kita kemudian kita tidak mengkaji ayat-ayat itu. Padahal juga faktanya bahwa ini sangat berbahaya, sehingga hukumannya barangkali yang berbeda antara hukum positif yang jauh lebih ringan ketimbang hukuman syariat Islam, sehingga perbuatan-perbuatan keji ini semakin merambah kemana-mana gitu. Nah, ini kita akan bahas
salah satu dari ayat Al-Quran dari surat An-Nur ya, ayat pertama sampai ayat 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Jadi banyak hal yang terkandung dalam ayat ini. Secara harfiah kita bisa maknai atau pahami ayat ini. Pertama, suratun anzalnaha. Jadi surah. Jadi bahasanya menjadi surat kan. Kalau dalam bahasa Arab itu tak marbutoh, ketika dibaca waqaf itu berubah menjadi ha. Jadi surah Al-Fatihah kan. Kecuali kalau diwasalkan, maka dia tetap tak marbutoh sesuai dengan harokatnya suratul Fatihah. Maka kalau kita bilang surat Al-Fatihah itu bukan bahasa Arab gitu. Bahasa Indonesia, surat Al-Fatihah. Karena dalam bahasa Indonesia kata serapan dari bahasa Arab itu tak marbutoh berubah menjadi T gitu. Surat, zakat, kemudian pokoknya yang tak marbutoh berubah menjadi T gitu. Jadi surat itu adalah sekumpulan firman Allah yang merupakan bagian dari Al-Quran itu sendiri. Jadi anzalnaha, kami telah turunkan kata Allah, wa faradnaha, dan kami fardukan, tetapkan di dalamnya hukum-hukum, wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan di dalamnya juga ayat-ayat yang menjelaskan. Maka kita kenal dengan tafsir Quran bil Quran. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu bisa menafsirkan satu sama lain. La'allakum tazakkarun, agar kalian sadar, agar kalian ingat. Nah, kemudian setelah itu baru masuk tentang sanksi atau hukuman perzinahan. Jadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi az-zaniyatu itu artinya wanita yang berzina. Jangan kita ganti dengan berselingkuh kan. Karena kalau kata berselingkuh itu kayaknya ringan gitu kan. Nah, dalam bahasa kita kan digunakan gitu. Wah, ini si A berselingkuh dengan istrinya si Fulan. Ya maksudnya ya antara lain ya berzina itu. Nauzubillah. Nah, jadi seorang wanita yang berzina wazani, dan laki-laki. Maka fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldatin. Maka cambuk mereka masing-masing di antara keduanya itu, baik wanitanya maupun laki-lakinya, yaitu mi'ata jaldatin, 100 kali cambuk. Ini tentu apabila yang berzina itu belum pernah nikah, belum pernah kawin gitu. Nah, jadi mi'ata jaldi, jadi relatif ringan. Dia disebut dengan istilah fikihnya ghair muhsan, karena dia belum nikah terus berzina. Nah, hukumannya lebih ringan, yaitu 100 kali cambuk. Tapi kalau dia sudah nikah, sudah kawin, sudah berkeluarga, kemudian berzina, nah itu lebih berat itu. Namanya muhsan. Nah, maka hukumannya lebih berat.
yaitu hukum rajam. Nah, tentu hukum rajam ini nggak ada di dalam ayat ini, tapi nanti dia ditentukan oleh hadis Rasulullah SAW yang melakukan hal itu. Kenapa? Karena kalau istilah kita mah kebangetan gitu kan, udah berkeluarga, udah nikah, udah kawin masih berzina, kan sama aja sebenarnya kan. Nah itu makanya hukumannya lebih berat itu, yang disebut dengan ghair muhsan. Nah baik laki-laki maupun perempuan. Nah kalau dia ghair muhsan, maka hukumannya 100 kali cambuk. Nah kalau kita perhatikan di sini, kenapa Allah mendahulukan dalam ayat tentang zina ini perempuannya dulu? Berbeda ketika Allah menjelaskan tentang hukuman pencuri. Nah, nanti kita akan bahas juga kan hukuman pencuri. Ya kalau di ayat tentang pencuri itu didahulukan muzakkar dulu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Jadi laki-lakinya dulu yang disebutkan, sedangkan di sini az-zaniyatu waz-zani, pencuri pezina perempuan dan pezina laki-laki. Ya secara logika memang yang banyak menyebabkan perzinahan itu antara lain adalah wanita, karena dia tidak menutup aurat, dia menggoda laki-laki dan lain sebagainya, maka kemudian laki-laki bisa tergoda, akhirnya melakukan perzinahan. Nah, tetapi tentu hukumannya tadi sama. Kalau memang yang dalam istilah undang-undang kita itu ya suka sama suka gitu. Nah, kalau dalam undang-undang kita itu tidak dianggap perzinahan. Nah, kalau suka sama suka. Nah, justru perzinahan itu terjadi karena ya suka sama suka. Kalau nggak suka ya itu namanya perkosaan gitu. Nah itu yang pertama. Jadi bahwa wanita maupun laki-laki yang berzina sedangkan dia belum pernah nikah atau yang disebut dengan ghair muhsan, maka sanksi hukumnya 100 kali cambuk. Nah, adapun yang muhsan itu dirajam, nanti keterangannya dalam hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan sekali-kali kamu memberikan kasih sayang kepada orang yang melakukan perzinahan itu dalam menerapkan hukum agama itu. Artinya jangan ada wah kasihan ini ya 100 kali dicambuk kan sakit juga gitu. Wah ini mah saudara kita, wah ini siapa? Nah itu nggak boleh begitu. Jadi wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jadi janganlah kelembutan kasih sayang kepada pelaku perzinahan itu kemudian membuat kita tidak melaksanakan sanksi hukum tersebut. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu kalau mafhum mukhalafah berarti kalau kita kasihan kepada orang yang akan diterapkan hukuman sanksi itu, yaitu dicambuk atau dirajam, berarti mafhum mukhalafahnya kita nggak yakin dengan firman Allah itu kan, dengan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi dalam pelaksanaannya itu tidak boleh kita iba kasihan kepada dia sehingga ya udah jangan 100 sudah 50 aja, 20 aja misalnya. Nggak boleh gitu, harus dilakukan secara konsisten. Itu yang kedua, di dalam pelaksanaannya tidak boleh ada rasa iba, rasa kasihan di dalam penerapan hukum. Ya kadang-kadang kan begitu, ketika diputuskan hukum berat ya kasihan, iba segala macam gitu. Nah, padahal yang menjadi korban itu kadang-kadang ya menginginkan hukuman itu berat gitu kan. Oleh itu maka di situ harus tegas. Kemudian berikutnya wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan dalam pelaksanaan hukum cambuk atau hukum rajam tadi
ya harus transparan, harus disaksikan oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya menjadi jera, bukan hanya pelakunya, tapi juga orang yang menyaksikannya. Sehingga kalau orang mendengar, melihat, bahkan menyaksikan penerapan hukum yang berat, maka orang akan berpikir 100 kali, 1000 kali untuk melakukan hal yang sama. Nah, itu perlunya kenapa harus transparan tadi, disaksikan di depan umum. Ya, disaksikan dalam pelaksanaan hukum itu di depan halayak. Jadi tentu tidak harus semuanya. Tadi ta'ifatun. Jadi waliyasad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah disaksikan ketika penerapan pelaksanaan hukum itu oleh sekelompok dari orang-orang yang beriman, supaya ada efek jera kepada masyarakat gitu. Nah, kepada masyarakat, ya terutama orang-orang yang beriman. Itu ayat 2-nya. Berikutnya, ini dampak selanjutnya mengenai pernikahan. Az-zani la yankihu illa zaniatan. Jadi laki-laki yang berzina, dia tidak boleh nikah kecuali kepada wanita yang berzina juga, atau musyrikatin, atau wanita musyrik. Dan wazaniatu la yankihuha illa zanin. Dan wanita yang berzina itu tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina, yang menzinahinya. Au musyrikun, atau orang musyrik, wa hurrima zalika alal mu'minin. Dan hal itu diharamkan buat orang-orang yang beriman. Nah, ini dampak yang serius gitu kan. Jadi ketika terjadi perzinahan, nah bagaimana hukumnya tuh? Ya kan, kita juga di lingkungan kita banyak ya kan, yang berzina, kemudian karena malu, karena gak enak segala macam, ya kalau nggak hasil buah dari perzinahan itu akan berdampak kepada perbuatan melanggar hukum lain, yaitu misalnya anak yang lahir dibuang, dibunuh, dihilangkan nyawanya. Nah, itu udah pembunuhan lagi, namanya masuk kepada sanksi pembunuhan. Nah, terus juga masalah pernikahannya, kalau dia nikahi gimana hukumnya itu? Dan boleh nggak dia dinikahi oleh laki-laki atau menikahi wanita yang lain? Nah, ini nanti akan banyak perdebatan tentang hukum pernikahan bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, para jamaah sekalian, jadi selintas kita bisa pahami dari 3 ayat ini. Pertama, bahwa Allah telah menurunkan surat-surat dari Al-Quran itu, dan di dalamnya mengandung tentang hukum-hukum, dan ada kalanya hukum-hukum atau ayat itu dijelaskan dengan ayat lain supaya kita sadar tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat keduanya Allah menjelaskan tentang sanksi hukum bagi pezina, baik perempuan maupun laki-laki, kalau dia belum pernah nikah yang disebut ghair muhsan, maka hukumnya cambuk 100 kali. Dan di dalam pelaksanaannya kita tidak boleh ibah, tidak boleh kasihan dalam menerapkan hukum itu, sehingga dihukum tidak dilakukan secara maksimal sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika pelaksanaan hukum itu dilakukan, maka harus disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman supaya berdampak positif kepada masyarakat, sehingga efek jerah akan muncul, sehingga orang akan takut melakukan perzinahan. Nah, tentu nilai-nilai agama jadi penting gitu. Karena kalau hanya
berpegang kepada aturan-aturan atau hukum-hukum positif di kita misalnya, maka orang akan merasa kalau suka sama suka tidak masuk kategori zina. Maka hukum agama di sini menjadi sangat penting. Kemudian yang ayat berikutnya yang ketiga, bahwa bicara laki-laki yang berzina hanya boleh nikah kepada perempuan yang dizinahinya. Begitu juga sebaliknya, wanita yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina. Nah, itu makna harfiah serta beberapa tafsir tentang 3 ayat tersebut. Kemudiannya kita akan bahas tentang hukum yang disimpulkan dari 3 ayat tersebut, yang kita sebut dengan istinbatul hukm. Jadi kesimpulan hukum, pembahasan tentang hukum yang diambil dari 3 ayat tersebut. Nah, sebelum berbicara masalah hukum yang diterapkan dalam Islam, nah bagaimana hukuman zina itu sebelum Islam? Maka di sini ada pertanyaan yang akan diskusikan. Yang pertanyaan adalah kaifa kanat uqubatu zina fi sadril Islam. Jadi bagaimana hukuman perzinahan sebelum Islam? Tentu kalau sebelum Islam ini maksudnya pada awal-awal Islam, sadril Islam. Sadril itu dada, Islam maksudnya awal-awal Islam. Gimana hukum zina itu? Tentu kalau sebelum Islam, terutama pada jahiliyah, ya apa yang disebut dengan seks bebas, penyembahan patung dan berhala, itu menjadi sebuah tradisi. Nah, ketika Islam datang, maka mulailah diterapkan hukum zina ini. Jadi kanat uqubatu zina fi sadril Islam uqubatan khafifatan muaqqatatan. Jadi pada awal-awal Islam, hukum zina itu khafifah muaqqatah. Jadi ringan dan temporer, terbatas. Li'anna an-nasa kanu hadisi ahdin bihayatil jahiliyah. Jadi karena manusia pada saat itu masih dekat dengan masa-masa jahiliyah gitu, yang tadi segalanya boleh gitu. Wa min sunnatillahi jalla wa ala fit tasyri' al-ahkam an yasiral umma an tariqi tadarruj liyakuna anjah fil ilaj. Nah, salah satu karakteristik hukum Islam itu, syariat Islam itu, di dalam penetapan hukum itu, dia tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba begitu berat, tapi secara tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Sama seperti ketika Allah mengharamkan tradisi minum-minuman keras, kan tidak ujuk-ujuk langsung dicambuk. Jadi ada hukuman nggak boleh sholat kalau lagi mabuk. Kemudian ketika dalam kondisi biasa tidak sholat, dia masih dibolehkan, sampai akhirnya dinyatakan bahwa khamar itu najis, maka jauhilah. Nah, begitu juga masalah hukum zina ini, sehingga ada tahapan-tahapan yang dilalui dari yang ringan menjadi bertambah berat. Nah, waqad kanat uqubatu bi sadril Islam fi qis ma qassallahu alaina fi suratin An-Nisa bi qouli ta'ala wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Surat An-Nisa ini disebutkan awalnya itu hukuman perzinahan itu yaitu ditahan, yatawaffahunna al-maut. Jadi fa amsikuhunna fil buyut, mereka ditahan di rumah, maksudnya di penjara gitu. Nah, sehingga hukuman pada saat itu yaitu di penjara, tidak dicambuk atau dijilid tadi. Kemudian
Jadi fakanat uqubatul mar'al habs fil bait wa adamul izni laha bil khuruj, enggak boleh keluar. Sedangkan uqubatul rajul yaitu at-ta'nib, yaitu bil qaul wal qaul. Nah, kemudian turun ayat ini. Nah, kalau ayat ini udah jelas, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Maka hukuman penjara tadi dinasah oleh ayat ini, sehingga berubah hukumnya setelah Islam kuat, yaitu dengan cara dicambuk atau dijilid. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mahwal haddul bikri wa haddul muhsan. Tadi ada dua kategori orang yang melakukan perzina itu, ada ghair muhsan, ada muhsan. Ghair muhsan artinya belum pernah nikah, sedangkan muhsan yang pernah nikah. Nah, gimana perbedaannya itu? Hukumannya. Kalau di tadi kan cuma hanya satu, enggak disebutkan muhsan atau ghair muhsan. Nah, maka pertanyaannya, ma huwa haddul bikri wa haddul muhsan. Jadi apa hukumnya al haddul bikri? Bikri itu kalau dalam fikih ya yang masih perawan, maksudnya belum pernah nikah, yang dalam istilah fikih disebut dengan ghair muhsan. Dan haddul muhsan, hukuman orang yang pernah nikah. Nah, farraqat asyariatul islamiyah bainal haddil bikri, al bikri maksudnya ghair mutazawwij, wa haddil muhsan. Al mutazawwij ghair haddil muhsan mutazawwij fa khuffifat al uqubatu fil awal faja'alatha mi'ata jalda. Jadi syariat Islam itu membedakan hukum wanita atau laki-laki yang berzina yang ghair mutajawid, yang belum pernah nikah, yang tidak dalam ikatan nikah, kemudian dengan yang sudah nikah yang disebut dengan muhsan. Maka sanksi hukum yang pertama yaitu yang ghair muhsan atau ghair mutazawwij, faja'alatha mi'ata jaldah. Tadi sudah disebutkan sanksi hukumnya 100 kali cambuk. Nah, wa ghallazat al-uqubata fis saniyah. Sedangkan untuk kasus yang kedua yaitu yang ghair yang muhsan, maka sanksi hukumnya ghallazat, berat. Nah, faja'alatha ar-rajmu bil hijarati hatal maut. Maka sanksi hukumnya adalah dirajam. Nah, dirajam. Kalau tadi dijilid, dicambuk. Kalau rajam itu ditimpuk dengan batu sampai mati. Nah, itu hukumannya lebih berat itu. Nah, itu yang disebut dengan rajam. Nah, al-jildu sabitun bin nasil Qur'anil qati'. Sedangkan ar-rajmu sabitun bis sunnatin nabawiyah al-mutawatirah. Nah, dari mana diambil perbedaan sanksi hukumnya ini antara yang jilid dengan rajam? Maka disebutkan al-jildu sabitun bin nasil Qur'anil qati'. Maka hukum cambuk itu atau jilid itu ditetapkan oleh teks Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, nas Al-Qur'an qati', yang pasti, yang enggak ada keraguan lagi kan, ayat tadi az-zaniyatu waz-zani. Nah, itu semua sepakat, yaitu apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu udah pasti. Hukuman orang yang berzina, laki-laki maupun perempuan, 100 kali cambukan. Wal ayatul karimah innama hiya fi haddiz zani. Ayat ini hanya menjelaskan orang yang berzina yang disebut dengan ghair muhsan, yaitu yang belum pernah nikah. Wa in kanat ama fi kulli zanin illa anna sunnah nabawiyah qad bayyanat dzalika. Meskipun ayat itu bersifat umum, tidak disebutkan apa sudah pernah nikah atau dalam ikatan nikah atau tidak, tetapi karena ada hadis tentang kasus Ubadah bin Samit yang dijelaskan di muka, maka di situ Rasulullah membedakan antara hukum ghair muhsan dengan muhsan. Nah, maka ketetapan hukum tentang
rajam ini itu sumbernya adalah dari hadis. Wa amma rajmu faqad sabata bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa amalihi. Sedangkan sanksi hukum bagi orang yang berzina itu dengan cara dirajam itu ditetapkan oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam memberikan sanksi kepada orang yang berzina, begitu juga dengan ucapan dan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, wa kadzalika bi ijma'is sahaba wat tabi'in faqad sabata bi riwayatis sahihah allati la yatatarra'u ilaiha syak. Maka ketetapan hukum tentang jilid ini, rajam ini, itu juga diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, sehingga tidak ada lagi keraguan tentang hukum hukum mati itu, hukum rajam itu. Dan itu yang disebut dengan tawatur. Jadi hadisnya mutawatir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamal had ala ba'di sahabah, karena Rasulullah menerapkan hukum itu terhadap sebagian orang yang pada kasus Ma'iz dan kasus Ghamidiyah, dia sudah keluarga tapi kemudian berzina, maka hukumannya hukuman rajam tadi. Nah, itu menjadi dalil hukum untuk yang kedua, meskipun tidak disebut dalam ayat tadi, tapi ketetapan itu ada pada hadis Rasulullah, baik ucapannya, sikapnya, dan juga perbuatan yang dilakukan Rasulullah dalam menghukum orang yang berzina itu. Kemudian berikutnya, hal yunfa az-zani wa yugharrab min baladihi. Nah, orang yang berzina itu apakah di samping hukuman cambuk tadi bagi yang ghair muhsan, apakah juga harus diasingkan? Diasingkan kalau sekarang mungkin penjara gitu kan. Maka pertanyaannya, hal yunfa az-zani wa yugharrab min baladihi, apakah pezina itu diasingkan dari kampungnya, yaitu di penjara? Yara Imam Abu Hanifah annal hadda zani al-bik huwal jildu mi'ata jaldatin wa anna nafya laisa minal hadd fi syai' wa annahu mufawwadun ila ra'il imam insya'a gharraba wa insya'a taraka. Jadi menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, bahwa hukum yang pasti bagi laki-laki maupun perempuan yang berzina, dia belum pernah nikah, itu cambuk 100 kali. Nah, mengenai hukum penjara atau tagrib tadi, yaitu diasingkan, itu diserahkan kewenangan kepada hakim. Nah, jadi perlu disampaikan juga bahwa proses penetapan hukum itu bukan dilakukan oleh individu-individu ya. Tadi mengenai hukum cambuk, mengenai hukum rajam, tapi melalui proses pengadilan yang disebut dengan al-qudat atau al-qadi. Nah, mayoritas ulama berpendapat tentang masalah penjara ini, di samping jilid tadi, anna haddaul jid mi'ata jaldah wa tagribu am. Jadi mayoritas ulama mengatakan, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, bahwa di samping hukuman cambuk 100 kali tadi, juga ada tagrib aman. Jadi diasingkan selama 1 tahun. Kalau kita mungkin penjara. Nah, itu sanksi. Kenapa? Karena ini orang berbahaya gitu, bisa melakukan hal yang sama misalnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalau yang diasingkan di penjara itu dua-duanya, maksudnya laki-laki dan perempuan yang berzina, atau laki-laki saja? Summa innal qaila bin nabi wa hum al-jumhur ikhtalafu hal tagribu khas bir rajul am yasmal mar'ah. Nah, itu. Jadi berbeda pendapat lagi di kalangan ulama mengenai apakah perempuan juga harus diasingkan, harus dipenjara. Fazaba Malikun wal Auza'i ila anna nafya khas bir rajul wala tunfal mar'ah. Tadi Imam Malik dan Imam Auza'i mengatakan bahwa pengasingan itu atau penjara itu tidak masuk pada wanitanya, tapi cukup laki-laki. Kemudian waqala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, inna nafya am lirrijal wan nisa. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad,
sama, tidak dibedakan laki-laki perempuan juga sama-sama di samping dicambuk tadi juga diasingkan atau di penjara. Masing-masing punya argumen dan dalil. Kemudian berikutnya adalah tadi ada sifat la ta'khudhukum bihima ra'fah. Jadi teknis pelaksanaan itu seperti apa? Pelaksanaan hukum cambuk kalau hukuman diterapkan dalam suatu negara misalnya. Jadi mahya sifatul jildi wa kaifiyatu. Ya, kalau istilah sekarang SOP-nya itu seperti apa? Standar operasionalnya. Istadallal ulama min qaulihi ta'ala wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun ala annahu la yajuzu takhfiful uqubah. Jadi para ulama menyimpulkan dari bagian ayat dari surat tadi, yaitu la ta'khudhukum bihima ra'fah, maka jangan kamu ada rasa iba, rasa kasihan di dalam menerapkan hukum cambuk tadi. Maka disimpulkan di situ tidak boleh la yajuzu takhfiful uqubah ala zani bi isqatiha wa inqasil adad. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa tidak boleh uqubah tadi, sanksi hukum tadi diringankan, takhfif, atau sama sekali digugurkan, artinya tidak dilaksanakan atau dikurangi jumlahnya, atau tahfifil dorb, jadi pukulannya diringankan gitu, 100 kali sih, cuman nggak kerasa apa-apa gitu. Nah, itu nggak ada efek jeraknya gitu. Nah, jadi sesuai dengan aturan. Nah, kemudian halid darbu fil hududi ala sawa, apakah hukum cambuk tadi sama dengan hukum-hukum cambuk dalam kasus lain? Sebab dalam kasus minum-minuman keras, narkoba kan juga ada hukum cambuk kan? Nah, yang nanti kita akan bahas secara rinci. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini lebih berat hukuman cambuknya. Kenapa? Karena dampaknya itu kemana-mana gitu kalau perzinahan itu. Kemudian berikutnya mengenai mahyal a'dha. Nah, ini juga penting. Mahyal a'dha allati tudrab fil had. Jadi anggota tubuh yang dicambuk itu yang mana gitu. Jadi ada aturan juga. Nah, karena tujuannya kan bukan untuk mematikan kalau pada ghair muhsan, tapi untuk menimbulkan efek jera. Maka dia ada anggota-anggota yang tidak boleh dicambuk misalnya. Jadi ittafaqal ulama ala anna dzarba fil hudud yang bagi an yattaqibil wajha wal aura wal maqatil. Maka ada SOP-nya, aturannya bahwa hukuman cambuk itu harus menghindari anggota yang kalau dilakukan mematikan atau membuat rusak fungsi dari anggota itu. Misalnya apa? Al-wajah, muka, kepala nggak boleh. Sebab di sini ada penglihatan, ada hidung, ada telinga. Ya kalau di situ dilakukan penerapan hukum tadi bisa tidak berfungsi itu anggotanya. Maka tidak boleh. Al-wajah termasuk di dalamnya tadi kepala. Kemudian juga al-aurah. Al-aurah, jadi auratnya, kemaluannya misalnya. Atau al-maqatil, tempat-tempat di mana titik-titik kelemahan manusia, misalnya di dekat hati sini kan. Ini kalau dipukul bisa mati gitu orang kan. Nah, jadi ada aturan di dalam mencambuk itu tidak boleh. Tadi sebutkan sekitar anggota kepala, wajah dan kepala. Kemudian juga aurat, tadi kubul dan duburnya. Kemudian al-maqatil yang bisa mematikan. Nah, misalnya di dada sini. Nah, itu harus dihindari. Harus dihindari karena jika tidak tadi bisa merusak sama sekali fungsi anggota tubuhnya dan juga bisa mematikan gitu. Nah, itu. Kemudian tadi ada hukum rasa iba, rasa kasihan. Tadi dijelaskan tidak boleh. Maka di situ diputuskan tahrimus syafa'ah fil hudud. Jadi enggak boleh minta syafaat, minta pertolongan, minta keringanan di dalam pelaksanaan hukum itu. Jadi la tajuzu syafa'atu fil hudud
liqauli sallallahu alaihi wasallam man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillahi ta'ala faqad dadallaha azza wa jalla. Ini dalam sebuah hadis. Jadi barang siapa yang memberikan syafaat, pertolongan, keringanan di dalam menerapkan hukum-hukum Allah itu, berarti dia sudah kontradiktif, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan firman Allah tadi, wala ta'khudh bihima wala ta'khudhkum bihima rafatun fi dinillah. Jadi harus tegas di dalam menerapkan hukum itu. Kemudian tadi ada masalah huduril had syuhuduhu, yaitu harus ada yang menyaksikan. Nah, yaitu firman Allah, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi harus disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman supaya menjadi efek jerah buat masyarakat misalnya. Nah itu yaqtadi wujubul huduri jam'in minal mu'minin inda iqamatil had, yaitu dari ayat itu, potongan ayat itu mengharuskan dihadirkannya sekelompok orang yang beriman untuk menyaksikan pelaksanaan hukum rajam ataupun hukum cambuk tadi. Ketika dilaksanakan hukum itu, untuk apa tadi? Untuk ibrah, untuk mau'izah, yaitu untuk pelajaran, efek jerah pada yang lain. Nah, yang dimaksud ta'ifah itu berapa orang? Maka semua orang kamu dikumpulin gitu kan? Nah, maka di sini ada beberapa pendapat. Ada yang penting ada orang lain, baik itu 1, 2, 3, apalagi lebih dari itu supaya efek jerahnya lebih luas lagi. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan masalah perzinaan yang juga akhir-akhir ini marak, apa yang disebut dengan LGBT. Nah, ini juga ada dibahas ini. Itu dalam hukum Islam namanya liwat ya. Jadi liwat, kemudian ada juga apa namanya sihab. Jadi istilahnya beda. Kalau untuk laki-laki dengan laki-laki namanya liwat. Sedangkan wanita dengan wanita yang kita sebut dalam bahasa kita lesbi, nah itu perempuan dengan perempuan. Kemudian juga ada orang yang lebih keji dari itu lagi, ya berhubungan dengan hewan gitu. Nah, gimana hukumnya itu? Nah, jadi apa yang kita sebut dengan LGBT itu. Nah, disebutkan ma hukmul liwat wasihaq wa ityanul bahaim. Jadi apa sanksi hukumnya laki-laki yang apa namanya liwat itu tadi, yaitu hubungan laki-laki dengan laki-laki. Kemudian as-sihaq tadi lesbi, perempuan dengan perempuan, wa ityanul bahaim, berhubungan dengan hewan. Nah, gimana hukumnya itu? Jarimatul liwat min asna'il jara'im wa akbahiha. Jadi yang namanya liwat itu hubungan laki-laki dengan laki-laki, apalagi sampai nikah gitu, sampai di Eropa gitu kan, itu merupakan asna'il jara'im wa akbahiha, merupakan apa namanya kejahatan yang sangat buruk, sangat jelek, sangat keji. Ya, wasuzuz wa hiya tadullu ala inhirafil fitrah wa fasadin fil aqli. Dan itu menunjukkan dekadensi moral, fitrah, rusaknya akal manusia dan kelainan apa namanya diri. Kenapa? Karena itu ya hewan saja tidak melakukannya kan, hubungan sejenis gitu. Nah ini sekarang banyak orang yang justru ya bahkan orang Islam ada yang mendukung LGBT kan, ya, padahal itu hewan aja tidak melakukannya, kok manusia melakukannya. Maka disebut dengan absyail jara'im wa akbahir. Jadi suatu kriminalitas, kejahatan yang sangat buruk, sangat jelek. Nah, bagaimana pendapat para fuqaha tentang hukum liwat ini? Wa hadhil jarimatun naqra ghayatun fil qabhi wasyanaa'ah. Jadi apa namanya tindak kriminalitas ini adalah merupakan yang sangat buruk, sangat jelek, sangat hina. Ta'afiha hayawan. Jadi hewan aja tidak melakukannya. Fala nakadu najidu hayawanan minaz zukur yanzu ala dzakar.
Jadi nggak ada hewan kawin laki-laki dengan yang betina laki-lakinya, jantan dengan jantan. Wa inna ma yazharu hadzal sujud bainal basar. Tapi justru keanehan, ketidaknormalan ini ada pada manusia. Wa min ajli dzalika nastatu an naqul inna hadzal nau' minas suzuz. Ini adalah merupakan sesuatu yang menyimpang dan lausatul akhlaqiyah. Jadi amoral, yang tidak bermoral. Dan juga maradun nafsi. Itu sakit jiwa gitu. Orang yang melakukan LGBT itu dan menyimpang dari fitrah, maka dia tastaujibu ahdu muqtarifiha bisyiddah. Oleh karena itu harus kena sanksi hukum yang berat pelaku LGBT itu. Dan para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana hukuman buat kaum LGBT itu. Ada yang mengatakan dibunuh secara mutlak. Yang kedua mengatakan sama seperti hukum zina tadi yang sejenis. Ada yang mengatakan dia di penjara. Nah, yang pertama mengatakan mazhab awal, yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga sebagian Imam Syafi'i, kalangan mazhab Syafi'i, wa qad zahabu ila anna haddahu al-qatlu. Jadi lebih berat. Kalau tadi kan masih dua kategori kan, ada yang jilid, ada yang rajam kan kalau zina. Nah, tapi kalau LGBT ini itu mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka berpendapat anna haddahu al-qatlu, bahwa hukumannya itu adalah dibunuh. Sawaun kana bikran am saiban, gak ada bedanya. Dia masih perawan atau udah janda, udah pernah nikah. Fa'ilan au maf'ulan, yang melakukan atau yang dilakukan. Jadi dua-duanya, fa'il dan maf'ul, dihukum mati. Wa hadzal qaul marwi an Abi Bakar wa Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi seluruh sahabat Rasulullah menerapkan hukum itu. Nah, dalilnya tentu banyak sekali. Antara disebutkan man wajadtumuhu ya'malu amal qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bihi. Ini hadis riwayat seluruh para perawi hadis, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, kecuali Imam Nasai, dari Ibnu Abbas. Jadi artinya apa? Kalau kalian dapati orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut, makanya disebut liwat kan, kaum Nabi Lut, bukan Nabi Lutnya, kaum Nabi Lut. Maka apa kata Rasulullah? Faqtulu al-fa'il wal maf'ul bi. Maka bunuhlah, maksudnya sanksi hukumnya dibunuh, hukum mati, yaitu baik bagi pelaku maupun objeknya atau yang dilakukannya, dua-duanya kena. Kemudian juga hadis Sayyidina Ali karamallahu wajha annahu rajama man amila hadzal amal ay irtakaba liwat, qala Syafi'i wa bihadza na'khud birajmin man ya'malu bihi amal muhsanan kana aw ghair. Jadi enggak ada bedanya antara muhsan dan ghair muhsan di hukum mati tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah hukum sihak tadi. Ini untuk perempuan, lesbi ya. Dan juga berhubungan dengan hewan. Wa amma sihak, adapun sihak yaitu ma yakunu bainal mar'ah wal mar'ah, hubungan sejenis antara wanita dengan wanita yang kita sebut dengan lesbi. Faqad ittafaqal fuqaha ala annahu laisa fihi illa ta'zir wa amma atyanul bahaim fal jumhur ala anna haddahu at-ta'ziz. Nah, para ulama berpendapat tentang hukum lesbi itu mereka di penjara, hukumnya penjara. Begitu juga hukuman ityanul bahaim, yaitu dia melakukan hubungan seks dengan hewan. Ala annahu hadau ta'zir, bahwa hukumannya juga di penjara. Illa ma warada fi ba'di riwayat anil Imam Ahmad rahimahullah ana ukubahu kaliwat. Yuktalu al-fa'il wa tuktal ad-dabah. Nah, kecuali mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal atau Hambali, beliau berpendapat bahwa hukuman seks dengan hewan itu sama dikategorikan dengan liwat, maka pelakunya dibunuh. Nah, para jamaah sekalian, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mungkin nanti kita akan lanjutkan tentang sanksi hukum perzinahan ini, kan masyarakat kita dan bangsa kita terhindar
dari perbuatan zina, perbuatan LGBT segala macam, karena hukumannya sangat berat. Kalaupun di dunia tidak diterapkan, pasti di akhirat nanti akan diterapkan. Nah, mudah-mudahan semua kita terlindung dari hal ini. Ya, saya kira itu. Barangkali kalau masih ada waktu, ada yang mau bertanya, berkomentar tentang ini, silakan. Ya, silakan. Masalah prosesi tentang masalah ranjang. Jadi ini SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Apakah kita bisa merubah apa yang ditetapkan di dalam syariat tadi? Jadi kalau tadi kan cambuk dengan kalau dicambuk itu kan, kemudian dirajam tadi bil hasab atau bil hajar kan. Nah, boleh nggak diganti cara itu dengan cara yang lain? Nah, kenapa misalnya tadi dengan batu tidak digantung atau diapa sekaligus? Nah, itu ada unsur tadi untuk memberikan efek jerah gitu, bahwa itu berat, bahwa itu sakit, bahwa itu ngeri, sehingga kemudian tidak berpikir lagi melakukan untuk melakukan hal yang sama. Itu kan fungsi hukum gitu kan. Jadi bukan hanya buat si pelaku, tapi dampaknya yang diharapkan supaya orang yang berpikir seperti itu tidak berani untuk melakukan karena hukumnya tegas. Nah, begitu juga dalam hukum positif kita. Karena kadang-kadang di pengadilan itu penerapan hukumnya tidak tegas, meskipun aturan udah ada. Tapi kadang-kadang hukuman yang tuntutannya 10 tahun bisa 3 tahun, 2 tahun misalnya, sehingga tidak menjadi efek jerah kan. Para koruptor itu karena hukumannya ringan-ringan saja, maka dia aman-aman saja kan, karena duit yang dia ambil udah banyak, kemudian hukumannya ringan, dia tenang-tenang aja, keluarganya juga aman karena duitnya banyak. Nah, itu yang membuat jadi nggak ada efek jerah gitu. Nah, jadi banyak kriminalitas itu berulang ya karena tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Kemudian juga udah di samping hukumnya tidak seberat hukum syariat, juga tidak konsisten dalam menerapkannya. Nah, ada juga unsur tadi ra'fah kan, kasihan, inilah itu segala macam, sehingga akhirnya hukuman itu tidak berdampak buat perbaikan masyarakat. Nah itu. Jadi kalau saya tidak berani mengatakan boleh nggak dengan hukuman lain. Nah, masih tetap dengan hukuman itu. Tapi tadi sekali lagi bahwa itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan, kalau Islam itu qadhi atau qudhat kan. Jadi bukan perorangan. Sebab kalau dilakukan perorangan atau per masyarakat itu jadi hukum rimba nantinya. Nah, itu juga akan menimbulkan keresahan. Jadi selama pemerintah atau negara tidak menerapkan itu, maka tidak boleh masyarakat melakukannya. Nah, tanggung jawab siapa ketika hukum itu tidak dilaksanakan? Ya, kita kebagian juga gitu karena tidak setuju dengan hukum itu. Nah, tapi paling tidak ini menjadi perisai lah. Kalau kita bahas yang begini kan kelihatannya agak berat juga gitu kan, karena penerapannya kita enggak. Tapi paling enggak itu menjadi benteng buat diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, jangan sampai terjadi hal yang itu. Nah, itu tujuannya kita membahas ini. Jangan balas, wah ini sih hukum nggak diterapin, ngapain pakai dibahas segala macam. Nah, kita kan orang Islam gitu. Dan ayat Al-Quran itu semua ya masih berlaku gitu kan. Nah, itu menjadi efek jerah atau jadi perisai dan enteng buat diri kita. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, dulu yang pertama mau ditanya, negara mana yang sudah menerapkan hukuman ini, terus apa efek positifnya dan ini tidak akan di Aceh kan jauh kan, di Aceh kan nggak seperti yang guru jelasin gitu, berat. Yang kedua, mungkin kan di kondisi kita saat ini ketika kita menerapkan
perawan mungkin masih bisa hidup dia. Iya. Kalau yang sudah menikah kan pasti meninggal dunia namanya dia. Nah itu bagaimana ketika hukum itu kita tegakkan, terus efeknya nanti misalkan dia punya anak 5, anaknya kecil, ketika bapaknya dia rajam, akhirnya bapaknya meninggal, anak 5 ini kan ada yang cari nafkah dan sebagainya. Itu jadi tanggung jawab siapa? Apakah negara menanggung semua biaya anaknya itu? Jadi mungkin kan untuk diterapkan hukum seperti itu. Nah terus yang ketiga, kalaulah kebetulan ada orang yang sudah melakukan perzinahan, dia tidak melaksanakan hukum itu karena memang tidak ada hukum itu diterapkan di satu negara itu, apakah dia bisa bertaubat kepada Allah terus akhirnya dia terlepas dari hukum yang berada dan itu? Ya, makasih. Jadi ada 3 pertanyaan itu tentang penerapan hukum al-hudud ini ya, terutama yang 5 tadi kita sebutkan, yaitu dalam hal ini masalah perzinahan. Jadi kalau kita lihat di negara-negara Islam memang tidak banyak yang menerapkan hukum Islam secara penuh. Yang kita bisa lihat saat ini masih berlanjut ya di Saudi paling. Saudi gitu. Saudi itu menerapkan. Meskipun sekarang siapa namanya Salman itu juga banyak melakukan perubahan-perubahan yang justru yang selama ini menjadi model penerapan hukum Islam secara penuh malah saat ini ya makin berkurang gitu kan dengan adanya anak Raja Salman itu kan, Muhammad seperti yang melakukan perubahan misi 2030 Saudi yang kedepannya barangkali juga bisa terpengaruh pada penerapan hukum-hukum syariat secara penuh. Jadi ya mungkin yang masih penuh melaksanakan hudud ini ya Saudi gitu. Ada juga negara-negara seperti misalnya Pakistan. Tapi saya juga tidak mendengar mengenai hukum. Karena juga terutama zina ini itu jarang sekali diterapkan. Karena memang tadi kesaksiannya itu agak sulit, 4 saksi kemudian harus melihat hubungan segala macam. Sehingga pada masa Rasulullah SAW itu kebanyakan ada 2 kasus tadi Ma'id dan Ghamidiyah itu semua dibuktikan dengan pengakuan. Jadi bukan dengan kesaksian, karena memang kesaksian itu berat, susah, maka dengan pengakuan. Jadi dengan dia mengaku sendiri, dan itu juga ditugaskan oleh Rasulullah, benar apa enggak sampai beberapa kali sampai dia betul-betul Rasulullah yakin bahwa dia melakukan, baru dijatuhi hukuman. Nah itu. Jadi karena memang ini sangat berat, sehingga kemudian kesaksian juga syaratnya banyak sekali. Sehingga kalau kita baca dalam syariat itu ya pada masa Rasulullah semua ada 2 kasus itu semua berdasarkan pengakuan, bukan berdasarkan kesaksian. Itu yang pertama. Mengenai dampaknya, ya tentu yang namanya kejahatan itu kan nggak pernah berhenti gitu dalam situasi dan kondisi pada. Nah, yang namanya hukum itu untuk meminimalisir kejahatan itu. Jadi Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti tetap ada. Makanya ada hukum itu untuk mengerem gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat misalnya di Saudi ya relatif lebih baik gitu. Perzinahan itu maksudnya tidak banyak terjadi dibanding negara-negara yang tidak menerapkan hukuman hudud ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau terjadi hukuman kepada yang muhsan tadi, kan hukumannya tadi rajam hatal maut kan. Nah, bagaimana tuh kalau dua-duanya misalnya dilakukan, terus anaknya tentu anak-anak itu harus ada yang merawat, yang kita sebut dengan walinya. Wali tentu idealnya dari keluarga. Kalau dari keluarga tidak ada, itu samakan seperti anak yatim gitu. Maka itu kewajiban negara gitu, yang bersumber dari ya apa yang disebut dengan baitul mal itu. Maka dibiayai oleh negara.
Ya sebenarnya kan dalam undang-undang kita juga begitu kan. Anak-anak yang telantar, anak-anak yang tidak punya orang tua, itu menjadi kewajiban negara untuk mengurus, membiayai hidup mereka. Kemudian yang ketiga tadi tentang tobat ya. Nah ini juga menjadi hal yang penting saya kira. Nah, karena kan sebuah hukum bisa diterapkan kalau itu disepakati oleh sebuah pemerintahan atau negara kan. Sehingga bagi kita umat Islam ya hukum-hukum Islam itu tidak terapkan secara penuh gitu. Nah, bagaimana konsekuensinya kita yang tidak melaksanakan hukuman itu? Nah, tadi saya jelaskan di muka bahwa hukum ini tetap kita pelajari sebagai perisai, sebagai benteng minimal buat diri kita dan umat Islam disadarkan bahwa adapun implementasinya, penerapan di dalam masyarakat itu tentu tergantung pemerintahan yang berkuasa, dan pemerintahan yang berkuasa itu kan juga atas keinginan kita atau mayoritas agama. Nah, kalau kita semua ingin sepakat umat Islam kan bisa aja sebenarnya, tapi karena sebagian kita enggak, maka tidak terjadilah penerapan hukum secara penuh misalnya. Nah, kemudian bagaimana orang yang melakukan hal itu? Apakah dia masih bisa bertobat atau enggak gitu? Kalau tadi kan keras kita baca ayat ini kan, bahwa la yankihu zani illa zani dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita baca ayat yang lain, ada ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha gitu. Jadi Allah itu akan mengampuni, tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan dosa selain itu. Nah, itu bisa dipahami. Kalau dia betul-betul taubatan nasuha, ya paling enggak meringankanlah azabnya nanti di akhirat, karena di dunia misalnya tidak diterapkan hukuman secara penuh. Nah, itu saya kira wallahu a'lam bishawab. Tapi hukuman-hukuman yang tadi kita bicarakan ya tadi untuk meminimalisir supaya jangan merambah perzinahan itu ke berbagai macam di tengah-tengah masyarakat itu. Saya kira itu cukup ya. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat melindungi diri kita dari hal-hal yang sangat masuk kategori hukum yang berat. Wa'fu 'anna karim, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.